semuanya, kita kembali pada praktikum yang berikutnya dengan metode uji kelarutan. Tujuan dari uji kelarutan ini untuk mengetahui kelarutan protein pada beberapa pelarut. Jadi pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alat di sini ada tabung reaksi yang sudah diberi label. Kemudian ada rak tabung reaksi. Ada beker gelas, mortar alu. Kemudian ada pipet ukur. Di sini pipet ukur 2 mili. Kemudian kita menggunakan juga pipet filler elektrik. Kemudian untuk bahannya kita menggunakan 2 sampel di sini, ada sampel Y dan sampel X. Untuk reagen pelarutnya ada Aquades, kemudian ada natrium hidroksida dan asam klorida atau HCl. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosedur kerja, yaitu kita akan memipet 2 mili dan kita akan masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Di sini kita akan pipet sampel X terlebih dahulu. Ini pipet ukur 1 mili, jadi kita akan memipet sebanyak 2 kali dengan bantuan pipet filler elektrik. Ingat, kita pipet sebanyak 2 mili, kita pipet sampel X dan kita akan masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah diberi label X, baik itu X untuk pelarut HCl, kemudian X untuk pelarut natrium hidroksida, dan juga untuk tabung reaksi X dengan pelarut Aquades. Masing-masing kita akan masukkan sebanyak 2 mili sampel. Langkah selanjutnya kita akan memipet sampel Y juga. Di sini kita dengan bantuan pipet ukur 1 mili, tapi tetap kita akan memipet sebanyak 2 mili sampel Y dan kita akan masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah diberi label untuk sampel Y. Jadi kita akan masukkan 2 mili sampel Y ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label pelarut Aquades, kemudian label pelarut natrium hidroksida, dan juga pada tabung reaksi untuk pelarut asam klorida atau HCl. Jadi masing-masing tabung ini kita akan masukkan sebanyak 2 mili sampel Y. Berikutnya kita akan pipet pelarut Aquades. Di sini pakai pipet ukur yang 2 mili dan kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label untuk pelarut Aquades. Nah, kita akan coba pakai pipet ukur 2 mili. Nah, tapi di sini pipet ukur 2 milinya tidak bisa mengisap pelarutan. Jadi kita akan mengganti dengan pipet ukur 2 mili juga yang lain. Kita akan coba. Di sini kita pipet kembali. Nah, ini udah bisa terpipet dan kita menekan tombol atas pada pipet filler elektrik. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label untuk pelarut Aquades, baik sampel X dan sampel Y. Jadi pelarut tadi adalah pelarut Aquades yang kita telah pipet sebanyak 2 mili. Kemudian pelarut berikutnya natrium hidroksida juga kita akan pipet sebanyak 2 mili juga dan kita akan kasih masuk ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label untuk pelarut natrium hidroksida. Kita akan masukkan sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi X NaOH dan Y NaOH. Maksud dari X NaOH dan Y NaOH adalah tabung reaksi dengan label sampel X untuk dengan pelarut natrium hidroksida dan sampel Y dengan pelarut natrium hidroksida. Jadi masing-masing tabung reaksi akan dimasukkan 2 mili larutan natrium hidroksida. Setelah itu kita pipet 2 mili lagi larutan asam klorida sebanyak 2 mili. Kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi sampel X dengan pelarut
asam klorida dan sampel Y dengan pelarut asam klorida atau HCl. Jadi kita pipet sebanyak 2 mili larutan HCl ini, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label untuk pelarut HCl, baik untuk sampel X dan sampel Y. Setelah itu jangan lupa untuk mencampur masing-masing dari tabung reaksi. Jadi dalam tabung reaksi ini sudah ada sampel dan zat atau larutan pelarut. Jadi jangan lupa untuk dicampur kedua larutan di dalam tabung reaksi. Kemudian kita akan perhatikan kelarutan yang terjadi. Setelah kita campur kedua larutan tersebut, kita akan perhatikan untuk kelarutannya. Pertama di sini sampel X dan Y pada pelarut Aquades. Kemudian yang kedua untuk sampel X dan Y dengan pelarut natrium hidroksida. Yang ketiga untuk sampel X dan Y pada pelarut asam klorida atau HCl. Seperti ini bisa diperhatikan pada video. Sekian untuk praktikum kita bisa perhatikan untuk hasil pada gambar berikutnya.